Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh peserta seminar hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah di SD Negeri Sadaniang, yang terhormat Bapak Ibu Guru di SD Negeri Sadaniang, yang berbahagia ini Pak Mulyadi SPDK akan memaparkan diseminasi atau implementasi budaya positif perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pak Mulyadi SPDK ini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mempawah. Pada Pak Mulyadi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dewi sudah beri saya kesempatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino wacuran kak saruda masengat kak jubata. Harus bela Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya Mulyadi CGP angkatan 11. Jadi ingin membagikan ilmu yang sudah kami dapat terkait dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, sebelum kita lebih jauh, saya mau mengajak Ibu untuk mengetes ini dulu konsentrasi kita karena ini sudah siang. Mungkin konsentrasinya ada yang sudah menurun ya. Nah, sekarang saya mau cek dulu. Semuanya Bapak Ibu, ayo kita makin berdiri. Kita makin berdiri. Permainan seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Jangan mengikuti apa yang saya lakukan, ya. Ikuti instruksi apa yang saya katakan. Jangan mengikuti apa yang saya lakukan. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Oke, siap. Kita mulai siap. Siap. Oke, siap. Tangan di kepala. Tangan di pinggang. Pak Kape. Pak Kape kurang konsentrasi karena sudah siang ya Pak Kape. Kita ulang lagi ya. Lagi siap. Tangan di pinggang. Tangan di kepala. Tangan di lutut. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, pinggang. Oke, bagus. Tepuk tangan. Semuanya konsentrasi, hebat sekali. Nah, Bapak Ibu, kita lihat saja ya. Pak Dewi dari awal, Pak Dewi. Yang kedua dari Pak Dewi. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, jadi saya hari ini akan berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next Pak Dewi. Oke, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Next Pak Dewi. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif.
Next Pak Devi. Nah, Bapak Ibu coba kita praktekkan, kita bermain peran dulu di sini. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi nama kegiatannya adalah coba buka. Nah, Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda yang B ini boleh membujuk Anda, boleh menghendrik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda atau mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, jadi Bapak Ibu, saya minta dua orang, satu sebagai A tadi yang membayangkan bahwa di aduh susah saya mau nyebut itu Bapak Ibu. Di kepalan tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, untuk Bapak Ibu pertahankan. Nah, satu orang sebagai yang B tadi itu berperan untuk berusaha membuka kepalan tangan tadi dengan berbagai cara. Ada yang bisa memarahi, memujuk, atau lain sebagainya. Bisa kita praktekkan Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang cari dua orang Bapak Ibu. Kita praktekkan. Siapa sebagai A, tentukan siapa sebagai A dan satu sebagai B. Oke, siap. Langsung mulai ya, mulai. Oke, siap. Oke, mulai. Ingat yang ada di kepala tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga ya untuk dipertahankan. Yang B berusaha membukanya, boleh membuka paksa atau membujuk dan lain sebagainya. Silahkan, coba saja. Ini saya juga coba dengan Pak Devi. Bukan dong Pak Devi. Bukanlah. Ganteng Pak Devi ini ganteng. Oh ini mukanya, dibilang ganteng di mukanya. Oke Bapak Ibu. Ada yang berhasil membuka? Tidak ada yang berhasil membuka. Nah Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang sebenarnya memegang kontrol atas diri kita? Nah, dari hal tadi, kita yang mengepal tangan tadi, siapa yang mengontrol kita? Orang lain atau diri kita sendiri yang berhak membukanya atau tidak? Diri kita sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, kontrol seseorang itu mengontrol dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi setiap orang itu, setiap manusia, individu itu, kontrol itu ada pada dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Oke, lanjut Pak Devi. Oke, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama itu disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Next, Pak Devi. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila, nah di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Nomor 1, pernyataannya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Kira-kira tidak setujunya kenapa? Ada yang setuju? Setujunya kenapa? Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau berbagi di sini? Silakan Pak Robin, ganteng Pak Robin.
Oke, baik, terima kasih Pak Mulyadi. Jadi di sini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya sendiri kalau dari pertanyaan ini kurang setuju. Nah, kenapa kurang setuju? Karena ketika kita mendisiplinkan siswa itu tidak perlu harus dengan memberikan hukuman. Nah, banyak cara kita untuk bisa mendisiplinkan siswa. Salah satunya dengan cara-cara kita yang tidak harus menghukum apalagi secara fisik, tetapi dengan bujukan atau trik-trik tertentu untuk dapat membawa siswa itu supaya bisa disiplin. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Robin. Iya, jadi betul sekali. Menurut Pak Robin ini tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hadiah nih, kita beri hadiah nih kepada siswa nih dengan tujuan karena kita yakin bahwa meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak kira-kira? Berpikir dulu sejenak ya, biar lebih yakin dengan jawabannya. Ibu Enes gimana? Dilema, habis dilema. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Kurang setuju. Jadi ada Pak Robin mengatakan kurang setuju. Kenapa Pak Robin? Pak Robin lagi. Silakan Pak Robin. Iya, kurang setuju ya. Karena dalam meningkatkan prestasi siswa itu, apalagi sekarang kita masuk kepada kurikulum merdeka, tidak bisa ada wacana tidak boleh memberikan reward berupa hadiah. Hadiah itu kan bentuk fisik. Nah, boleh saja hadiah itu mungkin berupa ucapan atau memberi semangat kepada siswa. Tidak harus berupa hadiah fisiknya seperti trofi atau bahkan uang seperti itu. Karena terkadang kalau kita melihat tidak semua hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Bisa saja itu menjadi semangat karena istilahnya ada iming-iming. Saya akan bersemangat untuk belajar supaya ketika saya mendapat peringkat, saya akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu. Nah, tetapi bukan dari keinginannya sendiri untuk belajar lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin. Jadi Pak Robin tidak setuju ya kalau pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga Bapak Ibu, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Jadi kita ini sebagai guru harus mampu nih memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Lanjut yang keempat Bapak Ibu ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Kalau kita sebagai guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Setuju ya, kita tampung dulu. Next materi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next Pak Devi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi yang pertama itu yang gambar ini Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang ini, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ini, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa
semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Next materi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, Bapak Ibu. Relasi kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada satu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, itu adalah stimulus respon dan teori kontrol, Pak Ibu. Next, Pak Devi. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah suatu penerapan yaitu untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa ini saat memberdayakan anak itu untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi tanpa kita sogok mereka, tanpa kita iming-imingi hadiah, tanpa kita ancam, tanpa kita hukum. Jadi anak ini mampu untuk melakukan budaya positif. Next, Pak Dewi. Nah, tujuan disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini berasal dari siswa atau internal. Nah, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa ini agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Ini timbul dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, dari internal, dari dirinya sendiri. Jadi tidak akan berdampak, sehingga akan berdampak jangka panjang karena mereka sudah sadar nih dari diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan karena iming-iming itu tadi, jadi karena sadar dari diri mereka, makanya ini akan berdampak di jangka yang panjang. Next, Pak Dewi. Nilai-nilai kebajikan universal, ini profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next, Pak Dewi. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, bolehkah Bapak Ibu berbagi? Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu, Bapak Ibu melakukan hal itu karena ada unsur 3 motivasi ini. Apakah Bapak Ibu melakukannya karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah Bapak Ibu melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Atau Bapak Ibu melakukannya karena menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Nah, kira-kira ada tidak pengalaman Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada kita semua hari ini? Nah, ada tidak? Kira-kira siapa nih yang mau berbagi dengan terkait hal ini? Nah, Bapak Ibu, saya sendiri pernah mengalami melakukan sesuatu dengan motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini saya pribadi ya Bapak Ibu. Tentunya waktu kecil kan, waktu kita kecil. Nah, ini tidak bisa dihindari kan, waktu kecil kan, ingin melakukan sesuatu nih. Saya nih ingin nyapu rumah, saya ngepel dengan tujuan adalah motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kenapa? Karena kalau saya nyapu rumah, saya ngepel, nah saya sorenya diberikan kue sama ibu saya. Nah, itu saya melakukannya karena motivasi kedua ini tadi. Nah, kemudian pengalaman yang selanjutnya, motivasi yang pertama, kira-kira Bapak Ibu ada yang berbagi pengalaman, kira-kira ada tidak yang mau berbagi pengalaman tentang melakukan motivasi melakukan sesuatu karena termotivasi dengan yang pertama tadi? Ada tidak kira-kira? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak ada? Saya lagi kalau begitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini pengalaman saya lagi Bapak Ibu. Waktu sekolah, Bapak Ibu, waktu sekolah itu waktu masih SD itu, saya ingat betul, saya paling rajin itu datang pagi-pagi. Tahu kan dulu, zaman dulu gurunya seperti apa kan? Tidak ada yang sini. Kebanyakan dulu di sekolah kami ada yang guru yang garang-garang kan, ada guru-guru yang garang dulu ya, tapi sekarang tidak. Nah, jadi itu saat saya datang ke sekolah pagi-pagi, datang ke sekolah itu bukan dari kesadaran diri saya sendiri, tetapi karena saya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang pagi-pagi nih karena saya takut dihukum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, ada tidak pengalaman Bapak Ibu terkait dengan yang ketiga ini, menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin berbagi cerita yang berkenaan dengan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ada kasus peserta didik kami kelas anak itu berapa? Anak kelas 4 kemarin pas saya baru datang, ini curhat anak, ada tindakan ketidaknyamanan dengan kakak kelasnya namanya Mika, melakukan tindakan semacam perundungan. Jadi karena kebetulan saya baru datang, saya memposisikan bagaimana kita mendengarkan curhat anak, kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, kita kasih solusi. Sebelum kasih solusi, kita lakukan tahap.
seperti layaknya antara coach dengan coachee, kita lebih banyak meminta si anak menceritakan, menggali apa latar belakang kejadian tersebut, bagaimana sikap mereka menghadapi masalah seperti itu, kemudian circle yang dilakukan anak tersebut supaya tidak terjadi lagi tindakan seperti itu, kemudian memberikan pendampingan layaknya bagaimana supaya tidak terjadi lagi terhadap si anak yang bernama si Hana. Saya rasa itu Pak, kita lebih menghargai mereka dengan lebih empati, lebih peduli, lebih care kepada kendala atau masalah yang mereka hadapi. Saya itu. Oke, terima kasih Pak Heri. Silakan tepuk tangan dulu untuk Pak Heri. Biar tak ngantuk ya. Oke ya, jadi nah, lanjut yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini saya kasih contoh lagi Bapak Ibu ya. Misalnya nih, ada seorang guru yang selalu datang ke sekolah nih, selalu datang lebih awal ke sekolah. Nah, misalnya nih, misalnya saya ya, saya ini selalu datang ke sekolah lebih pagi. Nah, saya datang ke sekolah lebih pagi bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan saya bukan ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah, tetapi saya datang ke sekolah lebih pagi karena menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, berarti dari ketiga ini, motivasi yang baik itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah yang kita mau tumbuhkan kepada anak yang dipasang. Dia udah mau bunyi. Cek apa yang ngedrop? Oh ini yang ngedrop. Oh, speakernya ngedrop. Speakernya ngedrop ini. Ayo. Iya ya. Ini bisa. Lanjut. Cek, oke. Nah, jadi kita harus menanamkan kepada anak dengan memiliki motivasi yang ketiga ini, agar mereka menghargai diri mereka dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi bukan karena ingin diberi imbalan, hadiah, atau bukan karena takut mendapatkan hukuman seperti itu. Next, Pak Devi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu sudah ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, next part ini tadi sudah. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep disiplin identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Selanjutnya yang penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Ini mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita menghukum anak, itu sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, seperti sudah ditampilkan di layar.
Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Nah, karena dapat merusak hubungan, sifat iri. Nah, bisa saja kalau temannya ini mendapatkan nilai yang bagus, kemudian kita kasih hadiah, kado yang sangat menarik, ada temannya yang bergunjing di belakang. Nih, katanya kan. Nah, mereka iri, jadi timbul sikap iri dari teman-temannya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, merampas hak menghargai dirinya sendiri seperti ini contohnya, Bapak Ibu. Nah, contohnya saat anak sudah melakukan hal yang baik, kemudian ada iming-iming nih, tadi ada iming-iming hadiah. Nah, ketika mereka melakukan itu, mereka sudah melakukan yang terbaik, kemudian tadi motivasinya untuk mendapatkan hadiah. Nah, jadi perasaan yang sesungguhnya dari anak itu tadi, perasaan yang seharusnya dia rasakan kebahagiaan dari dirinya, dapat menghargai dirinya sendiri. Oh, ternyata aku melakukan seperti ini adalah tujuannya untuk kebaikan. Ini hal yang baik yang harus saya lakukan. Ini akan bermanfaat bagi kehidupan saya, bukan untuk mendapatkan hadiah ini tadi. Nah, seperti Bapak Ibu. Next, Pak Dewi. Ini bicara penghargaan. Ya. Kalau ini kan kita sekolah. Iya, Pak. Kalau dihubungkan dengan perilaku sosial ke masyarakat ini, misalnya tentang penghargaan itu, salah satu contoh misalnya ada seseorang yang punya penghargaan, punya prestasi, lalu dihargai, seperti misalnya kepala daerah, gubernur, kan? Iya. Gubernur itu biasa kan ditinjau dari 5 tahun sekali, misalnya ada yang namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Iya. Itu kan semacam penghargaan. Kalau dihubungkan dengan sekolah, kalau WTP itu kan memberi kreativitas pada mereka supaya kinerja bagus. Iya. Tetapi kalau dihubungkan itu bertolak belakang dengan sekolah itu bagaimana? Ya. Mungkin seperti ini, Pak Guru. Jadi konsepnya berbeda dengan di sekolah. Karena di sekolah kita mau menanamkan budaya positif kepada anak. Nilai-nilai universal positif tadi itu yang mau kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi mungkin berbeda konsepnya kalau sudah di luar. Ya, berbeda konsep kalau sudah di luar. Benar, ya. Benar Pak Mul, konsepnya beda dengan dewasa dan anak. Tapi kan orang dewasa sudah memberi contoh yang tidak baik itu sebenarnya. Kalau memang mau diangkat dari dasarnya di SD supaya penghargaan ini bisa merusak kreativitas para manusia. Sedangkan yang di orang dewasa itu boleh. Iya. Sangat bertentangan. Nah, orang dewasa ini dalam konteks apa dulu, Bapak? Kepala daerah itu kan ada yang namanya WTP. Kepala daerah ini untuk lingkungan sekolah atau bukan? Kepala daerah yang bupati, gubernur itu kan mereka itu kan kepala atasan kita. Oh iya, jadi mungkin berbeda konsep tadi sudah saya katakan Pak. Jadi kita di sekolah dengan yang di tingkat atas gubernur dan sebagainya sana ya. Nah, jadi nanti kita cari sama-sama apa itu ya Pak. Oke, kita lanjut dulu Pak Devi. Next, nanti kita cari tahu sama-sama ya Pak Kafe ya. Oke, konsep disiplin identitas sukses. Nah, yang pertama ini konsekuensi. Ini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Kemudian yang restitusi. Sudah capek seperti ini Pak Devi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian, murid menghormati dirinya dan orang lain.
Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol dalam hal ini. Next, Pak Devi. Oke, berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Nah, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, jadi ini yang hukuman. Kemudian konsekuensi, ini bersifat terencana. Konsekuensi ini bersifat terencana. Jadi sudah disepakati bersama. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next, Pak Devi. Nah, ini contoh perbedaannya Bapak Ibu. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau dia dapat hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kosong. Capeknya Pak Devi. 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah dengan murid menjadi takut. Kemudian yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Devi. Nah, konsekuensi atau hukuman. Nah, ini menurut Bapak Ibu nih, tindakan di sini ini konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu. Jawab saya, jangan takut-takut untuk menjawab Bapak Ibu. Jawab saja, tidak ada salah benar di sini. Jawab saja ya. Matanya ada yang udah 5 watt saya lihat tapi ya, karena sudah siang jam tidur. Oke, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Hukuman ya, Bapak Ibu, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Mantap ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena apa? Karena tadi ini sudah disepakati bersama. Kan ini kesalahan yang dibuat sudah disepakati bersama. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kejam. 5. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Oke, jadi ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ini tadi sudah disepakati bersama ya. Oke, lanjut Pak Devi, next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak, Bapak Ibu? Boleh lah nih Bapak Ibu berbagi pemikiran nih. Kenapa nih keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Boleh Bapak Ibu berbagi pemikiran ini. Ini santai saja Bapak Ibu ya. Ini jawaban Bapak Ibu tidak ada yang tidak benar, tidak salah, pokok semuanya ini benar. Ya Pak Dewi ya. Betul Pak Dewi. Pak Dewi kira-kira moderator saya ini mau menjawab? Boleh Pak Dewi kalau mau menjawab Pak Dewi? Boleh. Oh silakan Pak Dewi, jawab Pak Dewi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terima kasih Pak Mul atas kesempatan kepada saya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini disepakati antara murid dan guru, dan menyepakatinya itu bersifat terbuka. Jadi didiskusikan, dirembukan, setuju atau tidak setuju, mampu atau tidak mampunya peserta didik untuk meyakini kalau di keyakinan kelas itu ada sebuah kesepakatan yang harus diyakini sebagai yang ada di dalam lingkungan kelas yang tidak boleh dilakukan. Mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu bersifat memaksa, menghakimi, mengintimidasi, dan peraturan itu bersifat menyeluruh. Jadi akan ada kecemburuan sosial jika ada peraturan kelas yang berat sebelah dengan murid. Contohnya murid yang terlambat 10 menit dengan terlambat 15 menit dan terlambat 20 menit. Nanti akan dirincikan lagi, itu hukumannya pasti akan beda-beda. Biasanya dalam praktek di lapangan akan dipukul rata, dan hukumannya itu kadang tidak terkolerasi atau tidak terhubungkan dengan apa yang dilakukan murid. Misalnya tidak mengerjakan PR yang hukumannya disuruh membersihkan WC, seharusnya kerjakan PR-nya mungkin setelah istirahat sekolah gitu. Jadi peraturan kelas itu sangat membuat mental murid itu menjadi takut untuk datang ke sekolah. Saya sudah terlambat nih, nanti saya tidak mau datang sekolah aja, biar deh apa gitu. Itu beda keyakinan kelas dan peraturan kelas gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Devi. Beri tepuk tangan Pak Devi. Bapak Ibu kalau mau ngopi silahkan, di belakang ada kopi ya, biar matanya kembali melek. Lanjut Pak Devi. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, itu bersifat universal. Sedangkan peraturan kelas itu, peraturan biasanya dibuat oleh guru, itu bersifat satu arah dari guru itu saja. Anak-anak itu tugasnya hanya mematuhi saja, kan berbeda dengan keyakinan kelas tadi. Oke, next Pak Dewi. Nah, peraturan kelas, di sini ada contoh peraturan kelas yang dibuat oleh guru. Tidak terlambat masuk kelas, melaksanakan piket kelas, tidak gaduh saat pelajaran, tidak mengganggu teman, tidak berbicara kotor, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelas, masuk kelas tepat waktu, bertanggung jawab, melaksanakan piket kelas, bersikap tenang saat pelajaran, hidup rukun dengan teman, bersikap sopan dan saling menghormati, menjaga kebersihan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di sini ada perbedaan kata di sini kan? Di peraturan kelas masih ada kata di sini kata tidak. Kata tidak ini adalah termasuk kata yang negatif. Nah, jadi kata negatif ini kita ubah menjadi kata yang positif. Tidak terlambat masuk sekolah, masuk kelas, itu diganti, tidaknya diganti menjadi masuk kelas tepat waktu. Ya. Kemudian melaksanakan piket kelas, bertanggung jawab, tidak gaduh saat pelajaran, bersikap tenang saat pelajaran. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu.
contoh-contohnya. Next, Pak Dewi. Nah, di sini ada profil sekolah SDN 13 Sadanian. Di sini ada saya, ada Bu Ernest, dan teman-teman yang lain. Next, Pak Dewi. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang sudah kami buat. Disiplin waktu, belajar dengan gembira dan bersemangat, mengerjakan tugas dan melaksanakan tiket kelas dengan penuh tanggung jawab. Angkat tangan saat ingin bertanya dan meminta izin. Ini agak tidak kelihatan di mata saya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai dan tolong-menolong, membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Next, Pak Devi. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5. Itu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang biasanya ini berusaha kita penuhi di dalam diri kita pribadi. Next, Pak Dewi. Nah, yang pertama kali survival atau kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersikap fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Next. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Next. Penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi extreme. Apa ini bacanya Pak Devi? Pak Devi bahasa Inggris, oke kan? Apa itu bacanya Pak Devi? Step extreme. Step extreme. Dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Next, Pak Devi. 4, kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini meningkatkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Next. Kesenangan atau fun. Ini saya bisa pada di fun. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Salah, Pak Dewi. Hah?
Next Pak Dewi. Nah, contoh kebutuhan dasar. Nah, ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Anak-anak ini contohnya yang pertama itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian yang kedua itu, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Tanya. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Aku bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini adalah contoh penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini adalah kebebasan karena mereka ingin bebas. Ya. Next Pak Denny. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Next Pak Dewi. Nah, penghukum. Nah, jika posisi kontrol sebagai penghukum seperti ini dia Bapak Ibu. Menghendrik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Seperti ini berarti dia. Kemudian membentak. Itu adalah hukuman fisik atau verbal. Ini kalau kita selalu menghukum, ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya adalah anak menjadi pendiam. Pendendam dia, kan? Pendendam. Saya salah. Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Karena terjadi kan Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan hukuman ini, anak menjadi pendendam, tidak suka dengan gurunya. Ini dampaknya kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketiga anak dalam kesalahan. Aduh nak, kenapa sih kamu ini? Sudah Bapak ingatkan berulang-ulang, masih saja kau seperti ini. Tidak kasihan kau dengan Pak Guru ini? Nanti Pak Guru kena marah sama kepala sekolah. Dibilang tidak bisa menghargai, tidak bisa mendidik kamu dengan baik. Nah, seperti itu contoh pembuat merasa bersalah. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik dirinya. Nah, dampaknya seperti ini. Dia akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang tidak berguna, yang tidak berharga bagi orang lain. Kemudian, sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersandar gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, dampaknya apa? Ini yang pertama, murid bergantung pada guru. Nah, membuat siswa tidak mandiri karena dia sudah bergantung kepada orang lain. Nah, next, pemantau. Nah, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, kemudian pemantau tetap membantu saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian manajer. Nah, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil. Ini mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Ini dampaknya murid mandiri,
percaya diri, ini memecahkan masalah sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, mungkin kita pernah melakukan kelima-limanya atau salah satunya. Mungkin kita pernah sebagai penghukum, mungkin kita pernah sebagai posisi kontrol mengambil sebagai teman, kemudian mungkin kita juga pernah mengambil posisi kontrol sebagai pemberi penasehat bersalah. Nah dari kelima ini Pak Guru, Bapak Ibu, dari kelima ini yang sebaiknya, yang paling tepat itu adalah seperti yang sudah ditampilkan di sini, yang paling tepat itu adalah posisi yang kita ambil adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer. Next Pak Dewi. Nah, pengertian restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen 2004. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, jadi ini adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next, Pak Dewi. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak di SD 13 Salaniang, di mana kasusnya ini adalah anak ini makan dalam kelas pada saat jam pelajaran. Silahkan Pak Dewi, next.
Oke, baiklah Bapak Ibu, jadi itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah kita. Boleh Pak Guru, Bapak Ibu kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan kan bersemangat. Nah, jadi Bapak Ibu, nah itulah nanti pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tepuk tangan lagi. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa yang tidak sempurna, yang bisa memiliki kesalahan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Agil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Aduh, silahkan Pak Devi. Wah, menarik sekali ya. Terima kasih untuk Pak Mulyadi SPDK ya. Applause for Pak Mulyadi please. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Baik, berakhir pula kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita, terutama di SDN 2 Negeri Sadaniang, SDN 13 Negeri Sadaniang, SDN 14 Negeri Sadaniang, dan tentunya SDN 17 Negeri Sadaniang. Amin ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya persilakan untuk Pak Robin SPDK memimpin doa Pak kepada Bapak saya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, di mana dari pagi sampai siang ini sudah jam 2 lewat. Bersyukur sampai selesai semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun nanti tadi ada yang gangguan listrik dan sebagainya, tetapi bersyukur bisa selesai dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa, karena tadi diawali dengan doa. Sekarang kita juga mengakhiri dengan doa. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Izinkan saya memimpin kita dalam doa dan secara agama Kristen. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, lebih dalam kegiatan yang boleh kami laksanakan di SDN Negeri 02 Sadaniang dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan, bersyukur setiap kegiatan kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan pada hari ini kami dapat menerapkannya di sekolah masing-masing di mana kami mengajar, baik itu di SD Negeri 2 Sadaniang, SD 17, SD 14, SD 13. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan hari ini semuanya untuk kebaikan di sekolah kami masing-masing, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Robin SPDK. Baik, berakhir pula acara kita pada hari ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Juwata.